menyampaikan sebuah tema renungan, yakni suara Allah dalam penderitaan, ya. Menurut Amsal pasal 20 ayat 30 bahwa bilur yang berdarah atau luka yang berdarah itu membersihkan kejahatan, ya. Ayat ini sedemikian sederhana sehingga kita yang membacanya dapat mengerti maksud dari penulis kitab Amsal itu sendiri, ya. Yang dimana kita percaya bahwa memang manusia yang menuliskan kitab Amsal, tetapi manusia itu yang menuliskan kitab Amsal diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa ayat firman Tuhan Amsal 20 ayat 30 merupakan tulisan Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita. Bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Kalau saudara terluka, biasa yang terjadi kemudian maka luka saudara itu akan berdarah. Dan ternyata hal ini sangat baik bagi kita karena darah yang keluar itu membawa kekotoran, ya, membawa kuman, ya, itu bisa keluar. Saya pernah melihat teman saya yang ketusuk dengan paku yang berkarat, saudara-saudara, dan itu kan sangat bahaya kalau tidak diurus dengan baik, bisa tetanus, ya. Maka tetangga saya pada waktu itu mengangkat kakinya yang tertusuk dengan paku, kemudian tetangga saya pukul dengan batu, saudara, ya, pukul-pukul dengan batu di bagian yang tertusuk paku. Tentu saja ini saya waktu masih kanak-kanak dan saya pikir kenapa dia sudah tertusuk dipukul lagi, ya kan? Ini kan istilahnya sama seperti sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Tapi ternyata saya memperhatikan tujuannya jelas untuk membuat darah itu mengalir, sehingga karat dari paku itu juga bisa ikut keluar dan tidak menyebabkan efek yang lebih berbahaya lagi buat teman saya. Nah, hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Kadang-kadang saudara-saudara kita melakukan kejahatan, ya, dan kejahatan itu punya dampak yang sangat buruk loh, ya, dalam hidup manusia. Karena di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian, ya. Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata Alkitab, ya, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan, ya, hidup dengan Allah oleh karena kebodohan di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Saudara, dosa menyebabkan kebodohan, menyebabkan kedegilan, ya, yang membuat kita mengerjakan segala macam nafsu dengan keserakahan, saudara. Orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki saudara-saudara pengertian yang gelap, maka melakukan dosa. Dan kita mengatakan dosa ini akan berujung kepada kebinasaan. Dosa akan berujung kepada kematian yang membuat seseorang kehilangan kehidupan yang kekal. Kita belajar Alkitab bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sampai sekarang, ya. Ada kehidupan sesudah kematian. Kalau kehidupan di dalam dunia terbatas 70-80, tetapi kehidupan sesudah kematian itu kekekalan, saudara-saudara, ya. Maka Tuhan tidak menginginkan kita menghabiskan kekekalan di dalam penderitaan, di dalam neraka. Tuhan mau kita menghabiskan kekekalan bersama dengan Dia, sehingga Allah mengintervensi cara hidup kita di dalam dunia ini. Kalau kita hidup di dalam kedagingan seperti dalam Galatia pasal yang kelima, ya, ayat 19, hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, hidup dalam perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya, maka kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka Allah mengintervensi dengan cara apa? Allah memukul setiap kita, ya.
Sehingga kita mengalami yang namanya penderitaan. Karena di dalam penderitaan yang kau alami, Allah berusaha untuk menyuarakan suaranya kepada setiap kita agar kita hidup di dalam pertobatan. Ya. Jadi banyak di antara kita yang mengalami penderitaan bukan karena Allah membenci. Allah tidak pernah membenci manusia. Bahkan sekalipun ketika manusia hidup di dalam dosa, keputusan yang Allah ambil bukan menghukum kita, melainkan menanggung hukuman bagi kita. Ya, itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Allah mencintai setiap kita. Tetapi penderitaan itu perlu terjadi. Ya, karena ada ayat Alkitab mengatakan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena bukti cintanya, bukti kasihnya, maka dia menegur kita. Ketika teguran demi teguran yang disampaikan tidak mendatangkan sebuah perubahan kehidupan, maka akan diikuti dengan ku hajar. Ya. Allah tidak akan menghajar saudara sampai mati. Setengah mati ada. Ya. Agar kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan orang tua mana yang tidak menghajar anaknya. Saya percaya orang tua yang baik adalah mereka yang akan menghajar anaknya. Betul enggak? Ya. Karena mereka tidak menginginkan anaknya tumbuh di dalam sebuah ketidakdisiplinan. Ya. Didikan di dalam rumah sangat penting. Ya. Itu sangat penting, ya, karena orang tua tidak akan pernah hidup selamanya dengan anak. Ya. Suatu hari nanti akan berpisah. Entahkah dia, ya, berpisah karena memang dia sudah dewasa, harus memulai kehidupannya sendiri dan meninggalkan orang tuanya, menikah, membangun keluarga, atau ketika orang tuanya meninggal dunia. Ya, maka orang tua selagi hidup, selagi ada di samping anak-anak, orang tua yang sayang, orang tua yang mengasihi, dia akan membekali anak-anaknya dengan kebenaran, dengan kedisiplinan hidup ketika mereka menghadapi kehidupan, supaya mereka tidak mengalami kesulitan. Ya. Karena sebagai orang tua, kita lebih dulu telah menghadapi kehidupan dan kita tahu seperti apa hidup ini berjalan. Seseorang yang tidak punya kedisiplinan, seseorang yang tidak dapat dipercaya, seseorang yang tidak memiliki nilai-nilai moral, ya, orang tersebut tidak akan pernah bertahan dalam hidup ini. Maka orang tua akan memberikan nasihat kepada anak-anak agar mereka mendengar, saudara-saudara. Ya. Dan kadang-kadang ketika nasihat diberikan dan tidak didengar, maka akan diikuti dengan pukulan, saudara. Ya. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa kebodohan itu diusir dengan rotan. Yang penting saudara jangan menginginkan nyawa anak saudara. Ketika mereka melakukan kesalahan, pukul dengan rotan tidak masalah. Karena memang juga ada pepatah mengatakan di ujung cambuk saudara-saudara ada berlian, di ujung rotan ada berlian. Ya, jadi orang tua menghajar, demikian juga Bapa di sorga. Ya. Bapa di sorga menghajar kita karena Bapa di sorga mengasihi kita. Ya, lebih baik dapat hajaran daripada Allah. Karena itu masih dapat kita tanggung daripada menanggung penderitaan karena tidak dihajar oleh Allah itu sendiri. Ya, memang dihajar Allah menderita, tapi penderitaannya masih jauh lebih ringan dibandingkan ketika saudara dihajar oleh dunia karena tidak memiliki kebenaran di dalam kehidupan saudara. Seorang yang bernama Bileam, ya, dia satu kali mendengar suara Tuhan. Karena dia diupah oleh Raja Balak untuk mengutuki orang Israel. Raja Balak yang bingung mau hadapi bagaimana nih Israel. Karena semua musuh-musuh di hadapan Israel tumbang. Tidak ada yang mampu bertahan hidup. Ya, kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa, raja-raja yang hebat semua tumbang di hadapan Israel. Maka Balak mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Karena dia tahu kalaupun dia akan berperang melawan Israel, dia pasti kalah. Maka di sana ada seorang pelihat yang sangat terkenal bernama Bileam. Bileam ini bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Bileam ini, ya, sulit melakukan apa yang didengar. Ya. Jadi mendengar suara Tuhan tidak cukup. Ya. Kita orang percaya harus mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan itu berbicara melalui berbagai macam cara. Ya. Ketika engkau datang ke gereja untuk beribadah, engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan biarkan suara Tuhan itu bukan hanya menjadi informasi, ya, yang perlu diketahui. Tetapi biarkan firman Tuhan itu masuk dalam hati.
dalam pikiran, mengubahkan hidup saudara. Ya, karena memang itu tujuan firman diberikan kepada kita. Kita mengatakan kalau kita hanya dengan firman dan tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Tipu orang lain saja sudah buruk, apalagi tipu diri sendiri. Betul enggak? Ya. Maka saudara-saudara, ketika dia mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata kepada Bileam, Bileam, jangan kamu kutuk, karena itu orang Israel adalah umatku. Ya. Meskipun kamu mengutuknya, saya tidak akan pernah mengutuk bangsa pilihanku. Haleluya. Saudaraku, luar biasa, Tuhan berkata kepada Bileam bahwa tidak pernah saya melihat ada kepincangan di antara orang Israel sebagai alasan saya untuk mengutuk mereka. Bayangkan Tuhan ngomong begitu sama Bileam. Tuhan ngomong bahwa orang Israel ini tidak ada salahnya. Jadi saya tidak akan mengutuk mereka. Kalau kita belajar tentang orang Israel yang keluar dari Mesir, itu mereka tuh banyak salahnya loh. Sehingga banyak mereka yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka itu berputar-putar 40 tahun di padang gurun karena banyak salah. Tapi Tuhan ngomong sama Bileam, mereka tidak punya salah. Ya. Apakah Tuhan mencoba untuk menutupi dosa orang Israel? Saudara, ketika saya merenungkan, mempelajari firman Tuhan ini, saya menemukan ini bahwa dosa orang Israel itu urusan Tuhan dengan mereka, bukan urusan Bileam dan Balak, saudara-saudara. Ya. Dosa kita adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan tetangga, bukan urusan setan. Kadang-kadang kan orang-orang mendakwa kita, setan mendakwa kita dan membuat kita terdakwa. Ya, saudara, engkau, ya, saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh memandang serius dengan, ya kita harus memandang serius dengan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi ketika engkau berdosa, engkau datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Dia. Ya, karena engkau bersalah bukan kepada manusia, engkau bersalah kepada Tuhan. Dan kalau memang juga engkau bersalah kepada manusia, sudah engkau datang kepada Tuhan, engkau juga perlu menyelesaikannya dengan mereka yang telah engkau sakiti. Itu sikap yang sangat baik. Jadi Tuhan mau ngomong, Bileam, dosa orang Israel bukan urusan kamu, itu urusanku. Ya. Itulah sebabnya Dia yang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Saya sangat suka dengan sifat Tuhan ini. Ya. Dia tidak membiarkan semua kekurangan dan kelemahan kita menjadi pijakan bagi musuh-musuh kita untuk menyakiti kita. Dia tidak membiarkan semua itu menjadi kesempatan bagi setan untuk menghancurkan kita. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ya, jika ada di antara kamu yang berdosa datang kepada Tuhan minta ampun, maka Dia akan mengampuni saudara. Ya, itu maksud daripada firman Tuhan. Jangan terus-menerus tinggal dalam rasa bersalah. Jangan terus-menerus tinggal dalam rasa terdakwa untuk semua dosa yang telah engkau lakukan. Mari datang kepada Tuhan dan minta pengampunan daripadanya. Karena di dalam Tuhan ada kelimpahan pengampunan yang disediakan bagi setiap orang yang mau datang dan memohon belas kasihan.